Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode 7 atau video ke-7, kita masih membicarakan pembahasan soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik statis. Kita lihat pada soal yang pertama. Pada gambar di bawah, dua muatan titik negatif Q dan dua positif Q, positif 2 Q, terpisah sejauh A. Titik A berada di tengah-tengah garis penghubung kedua muatan tersebut. Nah ini, ya, di tengah-tengah. Dan titik B berada sejauh X dari muatan positif 2 Q. Inilah yang dari positif 2 Q. Agar potensial listrik di titik A sama dengan potensial di B, maka nilai X dikira-kira berapa jaraknya dikalikan dengan A. Maka dengan demikian pada gambar ini, ya, karenanya ada muatan positif, ada muatan negatif, ya, maka di titik A, ya, maka A terhadap negatif Q adalah mendekati dari negatif Q, kan itu. Maka karena ini positif juga mendekati negatif Q. Nah, itu salah satu bentuk penyelesaiannya. Kita lihat pembahasannya. Q1 sama dengan negatif Q, Q2 positif 2 Q, kemudian X-nya sama dengan berapa? Pada waktu VA, potensial A sama dengan potensial B. Pada titik A terhadap negatif Q dan positif 2 Q, beda potensialnya kita lihat, ya. VA1 sama dengan KQ1 dibagi dengan R, KQ dibagi A dibagi 2. Maka karena negatif sehingga negatif 2 kaki dibagi dengan A. Ini, ya, mengambil posisi demikian mendekati Q, ya, mendekati negatif Q. Kemudian pada VA2, ya, ini VA2 yang di sini, ya, dari titik A, maka kaki 2 dibagi dengan R, maka K dikalikan 2Q dibagi dengan A per 2, maka menjadi 4 kaki dibagi dengan A. Ini arahnya juga ke sini, ya, maka dikatakan searah, ya. Pada titik A searah mendekati negatif Q, maka VA sama dengan, ya, karena searah ditambah VA1 ditambah VA2, maka dengan demikian negatif 2 kaki dibagi dengan A ditambah dengan 4 kaki dibagi dengan A, sehingga resultan pada titik A, maka beda potensialnya adalah 2 kaki dibagi dengan A. Ini semuanya pada titik A, atau beda potensial pada titik A. Sekarang kita lihat pada titik B. Titik B terhadap positif, maka ini menjauh, ya. Titik B terhadap negatif, maka mendekati Q1, sehingga berlawanan arah. Nah, itu caranya kita mengambil prosesnya. Maka VB1, maka kaki dibagi dengan R, ya. Kita ingat di sini adalah seluruhnya jaraknya A, maka A ditambah dengan X. Nah, itu. Ini adalah X, ini adalah A, maka dengan negatif kaki dibagi A ditambah X. Nah, maka dengan demikian bertanda negatif atau mendekati negatifnya. Kemudian VB2 sama dengan kaki 2 dibagi dengan R sama dengan kaki dibagi dengan X. Inilah jarak yang diinginkan, ya. Tapi arahnya menjauhi titik B atau searah dengan positifnya. Maka resultannya, ya, boleh dituliskan bahwa VB sama dengan, ya, VB1 ditambah dengan VB2, maka VB sama dengan negatif kaki dibagi A ditambah dengan X
ditambah dengan 2 kaki dibagi dengan X. Nah, persyaratannya adalah VA sama dengan VB, maka ini digabungkan ya. VA-nya digabungkan dengan VB menjadi ya 2 kaki dibagi dengan A yang ini sama dengan negatif kaki dibagi A ditambah dengan X ditambah 2 kaki dibagi X. Maka dengan demikian dibuang dengan cara dibagi dengan Ki sehingga ketemunya ya, kemudian dikalikan silang, disamakan penyebutnya yang ini disamakan penyebutnya, sebelumnya dibagi kaki dibagi kaki 1, ini juga sama, kemudian disamakan penyebutnya, maka menemukan bahwa 2 per A sama dengan 2 dikalikan A ditambah X dikurangi dengan X, kemudian A ditambah X dikalikan dengan X. Jadi yang ini sudah disamakan penyebutnya, maka K dengan Q dibagi ya. Seperti itu caranya. Maka dengan demikian kita kalikan silang semuanya ya. Kalau dikalikan silang semuanya, maka persamaannya menjadi demikian. Jadi ini dikalikan ke sini, dikalikan silang ini ya. Ini juga dikalikan silang, ini ketemunya. Maka 2x kuadrat ditambah AX dikurangi 2A dikuadratkan sama dengan 0. Maka ini disebut sebagai persamaan kuadrat, maka akar-akarnya juga harus diselesaikan dengan persamaan akar-akar kuadrat. Maka dengan demikian persamaan akar-akar kuadratnya ya, maka A-nya adalah 2 ini. Kemudian B-nya sama dengan A ya. Kemudian C-nya sama dengan negatif 2A dikuadratkan. Sehingga kita ambil nilai positif, artinya yang sesuai atau yang bisa diterima ya. Kalau negatif maka tidak bisa diterima atau tidak memenuhi syarat, maka menjadi negatif A. Nah, ini adalah ya min B ya. Min B plus minus ya. Min B plus minus, maka karena yang diambil positif, maka ini tetap harganya negatif A, plus minusnya kita ambil positifnya, akar dari A ya, B dikuadratkan, maka menjadi A kuadrat ditambah dengan negatif tambah positif ya, karena dikurangi, maka dengan demikian menjadi positif, ketemunya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan 16A dikuadratkan. Kita ulangi, ini adalah min B ya. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. 4 ya, 4A dikalikan 2 8 kan ini. 8 C-nya negatif 2A dikuadratkan, maka ketemunya positif 16A dikuadratkan dibagi 2 kali 2 sama dengan 4. Maka positifnya langsung kita ambil harganya yang sesuai ya. Maka dengan demikian ini adalah ketemunya 17A kuadrat, maka A-nya dikeluarkan kayak itu. Menjadi akar 17 dibagi dengan 4. Maka ya, akar 17 adalah 4,123A ditambah kemudian dikurangi dengan negatif A dibagi 4, maka ketemunya 3, jadi ini 4 dikurangi 1 ya, 3,123A dibagi dengan 4, maka ketemunya 0,78A. Jadi X ini memiliki nilai 0,78A berdasarkan unsur dari A per 2, A per 2 ya. Itulah pembahasan pada soal nomor 1. Saya kira kita harus teliti seperti apa resultannya, kita ambil satu per satu, kemudian digabungkan karena syaratnya adalah sama. Maka gunakan persamaan akar-akar kuadrat. Kalau tidak dikatakan sebagai bentuk yang biasa, maka menggunakan persamaan ini yang disebut sebagai persamaan ABC-nya. Kita lihat pada soal nomor 2 ya. Dua keping menghantar seluas 1 meter kuadrat diletakkan sejajar
satu sama lain pada jarak 20 cm, penghantar yang satu diberi potensial plus 40 volt, penghantar lain negatif 40 volt, besarnya gaya yang dialami oleh sebuah muatan 2 kali 10 pangkat 2 kolom adalah berapa Newton. Ini yang kita inginkan, ya. Maka dengan demikian pembahasannya, inilah yang dikatakan keping positif, ini dikatakan keping negatif. Muatan positif akan bergerak menuju negatif, ya. Maka di sini timbul adanya kuat medan listrik yang searah. Maka dengan demikian inilah yang diketahui dalam soal, lengkap semua. Yang di atas adalah positif, yang di bawah adalah negatif. Ini sesuai dengan gambarnya pada jarak D sama dengan 20 cm. Maka dengan demikian gaya listrik berasal dari persamaan E sama dengan F dibagi dengan Q, maka F sama dengan Q dikalikan dengan E. Sehingga persamaannya bahwa E sama dengan delta V dibagi dengan D, atau V sama dengan E kali D, ya boleh. Maka dengan demikian dari dua persamaan ini, delta V-nya adalah VA dikurangi dengan VB. Jadi tiga persamaan ini kita gabung menjadi, ya, bahwa Q sama dengan VA dikurangi VB dibagi dengan D. Sehingga persamaannya menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 40 dikurangi 40 dibagi 0,2. Ini adalah 80. Ini 0,2, ini 2 dibagi 0,2 kan itu, ya. Masih ada 0,1. 0,1 naik ke atas menjadi 10 pangkat 1. Ini adalah 80 kali 10 pangkat negatif 1, maka menjadi gayanya adalah 8 Newton. Ini 80, ya. 80 menjadi ini 10 pangkat negatif 1. Ini 10 pangkat negatif 1. Maka 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat negatif 1 adalah 1. 2 dibagi 21 masih ada 8. Itulah yang kita inginkan, ya, pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3, ya. Besarnya muatan debu yang masanya A gram jika debu tersebut terkantung-kantung di tengah-tengah kondensator yang vakum dengan beda potensial V dan antara plat-platnya dan jaraknya adalah D cm, maka berapakah besarnya, ya. Maka dengan demikian kita lihat pada pilihan jawabannya bentuk persamaan, maka kita selesaikan dalam bentuk persamaan. Jadi, ya, jika debu tersebut terkatung-katung di tengah-tengah kondensator yang vakum dengan beda potensial V volt, antara plat-platnya dan jaraknya D di antara plat tersebut adalah, nah, maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Jadi ini adalah kondensator, di dalamnya ada debu, maka debu dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya berat, maka dia bertahan dengan gaya listriknya. Sehingga sesuai dengan hukum Newton pertama, maka dengan demikian bahwa M sama dengan A gram, berapakah Q-nya? Maka dengan demikian sesuai dengan hukum Newtonnya, mg dikurangi gaya listrik sama dengan 0, maka mg sama dengan gaya listriknya atau Fc atau gaya kolomnya. Maka QE sama dengan M dikalikan G. Sehingga, ya, bahwa V-nya, ya, karena ini ada plat yang berbeda, maka E diganti V dibagi dengan D. Sehingga Q-nya, besar muatan yang harus diambil adalah, ya, bahwa ini dikalikan ke sini, ya, mg dikalikan D, ya, kemudian dibagi dengan V. Kemudian masanya adalah A, ya, maka ADG jadinya dibagi dengan V. Inilah yang kita inginkan, ya. Jadi QV dibagi dengan D, ya, sama dengan M kali G. Maka kalau mencari Q, ya, maka MGD, ya,
MGD dibagi dengan V. M-nya adalah A sehingga Q-nya sama dengan ADG dibagi dengan V. Inilah pada soal nomor 3. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 20 gram dan bermuatan positif 0,5 mikrokolom digantung pada suatu tali ringan ya, yang masanya diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda berjarak 15 cm adalah ada muatan sebesar Q aksen besarnya negatif 1 mikrokolom. Ini gambarnya ya, 15 cm yang menyebabkan benda terjadi seperti pada gambar ini yang kita inginkan. Ini adalah K 9 kali 10 pangkat 9, G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali dekat pada harga. Nah, berarti kita disuruh mencari tegangan tali ini berapa newton. Inilah jawaban yang tersedia. Maka dengan demikian gaya-gaya yang bekerja pada benda dengan masanya 20 gram yang masanya adalah muatannya adalah plus 0,5 mikro yang ini ya, terjadi gaya 1, gaya listrik ya, ini dan gaya berat. Maka dengan demikian ini membentuk sudut 90 derajat. Maka dengan demikian ini merupakan sudut siku-siku sehingga resultan vektornya adalah dari kuadrat FC dan kuadrat MG-nya. Itu yang kita inginkan ya. Nah, berapakah T-nya? Inilah yang diketahui dalam soalnya. Udah lengkap ya. Kita tinggal mengambil satu persatu. T merupakan resultan dari gaya berat tegak lurus gaya listriknya. Sehingga pada gaya berat W sama dengan MG, maka 0,02 ya. 20 gram itu menjadi 0,02 dikalikan 10, maka ketemunya 0,2 newton. Ini kalau dikuadratkan 0,04, maka menjadi 4/100. Nah, ada tujuannya kenapa dilakukan demikian, ketemunya 1/25. Jadi gaya beratnya adalah 1/25 newton. Ini ada tujuannya demikian. Maka pada gaya listriknya adalah K Q dengan Q aksen dibagi dengan R kuadrat yang ini ya. Maka dengan demikian ya, FC-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah 0,5 positif 0,5 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian ini adalah negatif 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 15 dikalikan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, dari cm dibuat meter. Maka dengan demikian kita teliti kalimat ini, 9 dikurangi 12 pangkatnya ya, maka menjadi pangkat negatif 3. Ini dikuadratkan negatif 4 naik ke atas positif, maka menjadi 10 pangkat 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah 45 dibagi 15 kuadrat, maka ketemunya negatif 1/5 newton. Jadi 9 kali 5 dibagi 15 kuadrat, ini ketemunya negatif 1/5 newton. Maka kalau dikuadratkan adalah FC-nya menjadi 1/25. Ini tujuannya. Ternyata gaya beratnya, kuadrat gaya beratnya sama dengan kuadrat gaya kolomnya. Karena memang membentuk sudutnya 90 derajat, maka T sama dengan akar dari MG kuadrat ditambah dengan FC dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, ini adalah 2 kali 1/25. Maka 1/25 di akar adalah 1/5 dikalikan akar 2. Maka dengan demikian ya, 1,4 adalah akar 2 dibagi 5, ketemunya adalah 0,28 newton. Itulah yang diinginkan pada soal ini. Ada peran penting di sini pada hukum Newton ya. Kemudian resultan vektor pada gaya masing-masing yang bekerja. Kemudian kita perlu adanya gaya kolom, kita perlu adanya gaya berat. Itulah soal nomor 4, jawabannya adalah yang C.
Kita lihat pada soal nomor 5. Proton bergerak dari keping A ke B seperti pada gambar. Ini yang diinginkan, ya. Memperoleh kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika antara dua keping vakum D sama dengan 1 cm, masa proton 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 kg, protonnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, maka beda potensial antar keping dari A sampai B adalah berapa dalam satuan volt? Ini adalah jawaban yang diinginkan, ya. Maka pembahasannya ini adalah yang diketahui dalam soal sudah lengkap, sehingga kita ambil, ya, proton berpindah dari A ke B sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Maka dengan demikian energi kinetiknya sama dengan energi potensial listriknya. Maka setengah mv kuadrat sama dengan Q dikalikan dengan V. Maka dengan demikian V-nya sama dengan mv kuadrat dibagi 2Q. Dimasukkan angka-angkanya, ya. Maka 1,6 kali 10 pangkat negatif 27, ya. Kemudian 2 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan dikalikan 2 dikalikan dengan muatannya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ini dikuadratkan 4, ini dikuadratkan pangkatnya 10, ya. Ini menjadi 1,6 dibagi 1,61, maka ini menjadi 18, ya. Negatif 18 ditambah dengan ini pangkatnya 10 tadi, ada pangkat 8, maka dengan demikian ketemunya adalah 200 volt, ya. Ini negatif 19 naik menjadi positif, maka ditambah 10 pangkatnya menjadi 29 positif, ya. Karena ini naik menjadi positif, dikurangi 27 adalah 100, ya. Ini 2 dibagi 2, 1,6 dibagi 1,61, 4 dibagi 2 adalah 2, maka temunya adalah 200 volt. Itu persoalan pada nomor 5, jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6, ini soalnya berkembang, ya. Bisa dikatakan medan listrik atau bisa dikatakan medan magnet. Karena di sini ada beberapa gambar yang menuju ciri tersebut. Dalam daerah bermedan listrik seragam disebut dengan B, ya. Dalam arah menembus bidang kertas, ya. Dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 bergerak melingkar, ya. Bergerak melingkar. Karena ini positif semua, maka terjadi tolak menolak sehingga gambarnya arah melingkarnya berlawanan arah, ya, dengan energi kinetik yang sama besar. Jika kedua muatan bermassa sama, maka dapat disimpulkan, inilah kesimpulannya. Salah satu yang kita bacakan di sini, Q1 lebih besar daripada 0, Q2 lebih kecil daripada 0, maka harga mutlak Q1 lebih besar daripada harga mutlak Q2. Tidak usah bingung, harga mutlak itu harus positif, ya. Yang negatif juga harus positif. Maka dengan demikian, ya, inilah yang diambil dari gambar pertama ini. Ini adalah V-nya menuju ke atas, ya. Kemudian gaya listriknya adalah mengambil ke arah kirinya, mengambil ke arah kanan. Maka aturan ini kita boleh menggunakan aturan dari dua tangan kita, bahwa yang kiri adalah yang Q1, yang Q2 adalah yang kanan. Maka dengan demikian, ya, kita bisa menentukan itu, ya. Maka arah tanda silang ini adalah B-nya masuk, ya. Maka dengan demikian kita bisa menentukan posisinya dari gambar itu, ya. Perhatikan dari gambar ini, artinya V1 dan Q1 searah dengan gaya Lorentz F1 atau gaya listriknya. Artinya muatan positif lebih besar daripada 0. V1 berlawanan dengan arah Q2 dan V2, maka Q2 lebih kecil. Ini, ya. Yang satu berlawanan dengan jarum jam,
yang satunya lagi Q2-nya searah dengan rem jarum jam. Maka Q2-nya akan ditolak. Ya. Maka dengan demikian R2 lebih besar daripada R1. Gambarnya sudah menunjukkan itu. Ya, berbanding lurus dengan gaya sentripetalnya. Jadi gaya Lorentz atau gaya listriknya akan berbanding lurus dengan gaya sentripetalnya, maka Fs-nya sentripetal ya, mv kuadrat dibagi dengan R. Saya kira ini kita sudah tahu semua. Kemudian pada gaya Lorentz-nya maka B Q dikalikan dengan V. Kita gabungkan persamaan ini maka menjadi Q-nya sama dengan mv dibagi B dikalikan dengan R. Karena keduanya sama-sama bergerak melingkar, maka dengan demikian jari-jarinya dari Q1 dan Q2 berbeda. Ini sudah dibuktikan, gambarnya sudah membuktikan demikian. Maka dengan demikian Q itu akan berbanding lurus dengan 1/R. Artinya kalau R1 lebih besar daripada R2, maka Q-nya akan sebanding dengan 1/R1. Karena ini sangat besar R-nya, maka Q1-nya mutlaknya lebih kecil daripada 0. Paham itu? Nah, karena Q1 ya sebanding dengan 1/R1, R1-nya lebih besar daripada R2, maka Q1 lebih kecil dari 0. Sekarang kita lihat pada Q2. Ya. Q2 sebanding dengan 1/R2, karena R2 lebih kecil daripada R1, maka Q2 lebih besar dari 0. Nah, bisa dipahami? Nah, maka kesimpulannya kita ambil dari sini kesimpulannya ya. Q1 lebih besar daripada 0. Q2 lebih kecil daripada 0. Harga mutlak dari Q1 lebih kecil dari 0. Mutlaknya lebih kecil dari 0. Harga mutlak Q2 lebih besar dari 0. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Paham kira-kira? Ini bentuk analisa kalau kita gabungkan dengan gaya Lorentz, atau mungkin lebih mudah kita menggunakan aturan tangan kanan bahwa yang kiri adalah elektron, yang kanan adalah proton. Silakan itu dicoba, ini ketemunya gambarnya ya. Kita lihat pada soal nomor 7. Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi, dengan sisi 2/3 terdapat muatan positif Q. Kuat medan listrik dan beta potensial listrik di pusat segitiga ini ya. K sebagai tetapan berturut-turut adalah yang pertama adalah kuat medan listrik, yang kedua adalah beda potensial listrik. Itu identifikasi pada jawaban yang tersedia ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, jadi inilah gambarnya, adalah sisinya A-nya ya. A sama dengan 2/3. Nah, maka sekarang kita lihat pada E, kemudian pusatnya, kemudian Q yang ini. Maka ini adalah segitiga. Kita sudah diberi petunjuk ini adalah 30 derajat, maka dengan demikian penentuan R ya, cos 30 sama dengan setengah A ini. Setengah A dibagi dengan R ini ya. Setengah A dibagi dengan R, maka R-nya sama dengan setengah A dibagi cos 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Maka dengan demikian A-nya adalah 2/3, kemudian cosnya adalah setengah akar 3. Perhatikan, 2/3 dikalikan setengah, setengah dibagi akar 3, ketemunya 2. Jadi jarak R ini ya adalah 2 dalam satuan meter. Maka dengan demikian titik X berpusat pada sudut 180 derajat, maka harganya negatif 1. Kita lihat ya, seperti resultan pada vektor, sehingga EX-nya sama dengan akar dari E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2E dikalikan E dikalikan cos 180 derajat. Ini negatif 1 ya, maka menjadi negatif 2. Ini 2 kali E kuadrat, ini juga 2 kali E kuadrat, maka harganya adalah 0.
Paham ya, kira-kira seperti itu. Maka dengan demikian dari harga ini bahwa beda potensial di titik X besarnya 3 kali beda potensial masing-masing. 1, 2, 3. Nah, maka dengan demikian Vx-nya sama dengan 3V, maka 3 dikalikan setengah Kx kaki per 2. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Jawabannya adalah kuat medannya 0, kemudian V-nya sama dengan 3 kaki dibagi dengan 2. Itulah jawabannya adalah D ya. Ini 3/2-nya. Ini. Itu soal nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 8. Soal yang terakhir ya. Pada titik-titik sudut BD sebuah bujur sangkar ABCD masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan positif. Agar kuat medan di titik A sama dengan 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar, nah ini adalah negatif 2Q akar 2, positif Q akar 2, dan seterusnya. Maka dengan demikian kita lihat bahwa QB sama dengan QD positif Q, jaraknya R sama dengan A, EA-nya sama dengan 0, berapakah Q pada titik C? Nah, inilah gambarnya yang dicari pada titik C. Maka ilustrasinya adalah BD adalah resultan dari AB ya. Ini dari AB ya. Ini AB-nya, ini adalah dari AD-nya. Ini AD, ini adalah AB. Maka di sini adalah BD kuat medannya. Maka dengan demikian BD ya pada titik A adalah resultan dari AB tegak lurus AD ini ya, membentuk sudut siku-siku. Maka dengan demikian AB sama dengan EAB sama dengan EBD sama dengan E sama dengan kaki dibagi R dikuadratkan, maka kaki dibagi dengan A kuadrat. Nah, maka dengan demikian karena pembentuk siku-siku ya, karena ini sama, berarti E ditambah E kuadrat ditambah E kuadrat menjadi E akar 2, maka ketemunya kaki per A kuadrat akar 2 dalam satuan Newton per kolom ini ya. Maka dengan demikian ya, sekarang kita lihat pada AC. Ini besarnya adalah A akar 2 ya. Maka kaki C dibagi dengan A akar 2 dikuadratkan, maka negatif ya. Negatif. Maka dengan demikian negatif kaki C dibagi 2 A kuadrat. Ini A dikuadratkan, akar 2 adalah 2 dikuadratkan. Maka dengan demikian bahwa BD sama dengan EAC atau EBD sama dengan EAC, maka dengan demikian pada titik A ini yang kita peroleh berbanding dengan EAC. Maka kaki dibagi A kuadrat akar 2 sama dengan negatif ya. Negatif kaki C dibagi dengan 2A dikuadratkan. Kenapa tanda negatif? EAC mendekati C, berarti C harus bermuatan negatif. Kan itu. Yang ke sana adalah menjauhi muatan positif. Maka dengan demikian A kuadrat dibagi A kuadrat 1, K dibagi K dengan 1 ya. K dibagi K adalah 1, maka tinggal Q akar 2 dengan QC. Maka dengan demikian negatif ya, QC per 2 sama dengan Q akar 2. Maka QC-nya adalah negatif 2Q dikalikan akar 2 dalam satuan kolom. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 8. Itulah keseluruhan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga seluruh dari 1 sampai 8 kita bisa memahami
dan menemukan teknik-teknik dari resultan yang terjadi pada setiap soal, ya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada listrik statis. Selalu semangat belajar, ya. Sukses selalu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.